Saya kemarin pas ketemu Habib Quraisy, di antara yang diceritakan itu, orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad Salah itu, pemain bola itu. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, yang ingin diamati pemain bola. Jadi pertama, itu orang Prancis itu tidak benci Islam itu gara-gara Zainuddin Yazid Zidane itu. Zizou itu loh, itu namanya Zainuddin Yazid. Yazid Zainuddin, kena bahasa Prancis jadi Zinedine Zidane. Itu dulu imigran dari Aljazair itu dibenci sama orang Prancis. Tapi setelah yang membawa Prancis juara itu adalah seorang Zidane. Itu terus mereka agak benci Islam karena yang membawa kebanggaan Prancis juara dunia. Apalagi kalau nggak salah pas itu ada 3 pemain Muslim Prancis. Orang ngira orang Prancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleran. Ternyata enggak karena pemain bola aja Pak. Kalau Allah menghendaki sampai jurnal-jurnal di Prancis setelah juara dunia siapa bisa membenci orang Aljazair? Mereka harga kita, mereka martabat kita. Padahal dulu pandang sebelah. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Sulaiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya Muslim. Nah, larang sholat tak pecat kan? Ya akhirnya ya malah ada masjid. Pelatihnya kalau ada yang puasa gitu, monggo dari akan mau apa coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya udah pokoknya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Dalam sejarah yang terkenal Islam masuk Indonesia itu tidak lewat ustaz, lewat pedagang. Versi ya sejarah yang terkenal meskipun banyak versi. Gara-gara ada pedagang mereka Muslim mau tidak mau ya tetap berkehidupan Muslim. Berhubung kehidupan Islam itu menarik, simpatik, akhirnya banyak yang menjadi Islam. Saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci misalnya sama Muhammadiyah atau benci sama NU atau benci apa. Itu marine mergo anaknya pacaran terus nikah. Mulane corong Jawa gedeng tapi nyanding. Itu dulu banyak kiai yang benci Muhammadiyah. Barang anaknya besanan ya baik-baik saja. Karena nanti cucunya jadi Muhammad NU. itu banyak enggak 1-2 itu. Sama nanti orang yang kuras gitu ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat. Akhirnya kan karena Al-Insan Abdul Ihsan itu ya respect. Jadi manusia itu segampang itu. Dulu yang namanya Abi Sufyan itu bencinya sama Nabi, Masya Allah juga sebaliknya. Tapi ketika Ummi Habibah jadi istrinya Nabi, itu kebencian yang penggemar Abi Sufyan dan Nabi cair. Begitu juga Juwairiyah. Makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu, karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi itu, mereka bilang asharu Rasulullah SAW. Jadi konflik yang se ekstrem itu selesainya pakai besanan. Ashar itu besanan. Mau tukaran gimana? Mau benci Muhammadiyah gimana? Cucunya sekarang sudah Muhammad NU. Yang NU juga cucunya sekarang ya sudah. Akhirnya ya baik-baik saja. Jadi tidak udah ada solusinya. Kalau Allah sudah menghendaki nanti gampang saja. Sama dengan tanya, lah kapan itu Gus? Yang sadar Tuhan kamu tanya ya tanya sama Allah. Jawabannya wallahu a'lam. Tapi saya mohon para analis ya, jangan corong Jawa ojo ngilani pangeran. Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan karena banyak yang di luar dugaan. Wahsy itu menjadi mukmin justru setelah membunuh Hamzah. Khalid bin Walid menjadi mukmin justru setelah menang di perang Uhud. Tapi kalau Allah menghendaki segampang itu. Yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud karena sahabat melanggar perintah Nabi harus tetap di atas gunung sementara mereka melanggar turun ke gunung. Itu Khalid bin Walid itu, wah Muhammad itu luar biasa. Anak buahnya melanggar saja dikasih sanksi apalagi kita. Ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya. Terus dia cara berpikir begitu. Akhirnya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya, Tuhan berhala. Itu ada orang Arab, zaman Arab dulu. Pas mau nyembah berhalanya, pas ada luwak kencing di kepala berhala itu. Terus dia, aduh punya Tuhan kok gak keren, gimana? Terus masuk Islam. Jadi dia dapat hidayah pas keliru.
Kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kalijogo itu, dia jadi muridnya Sunan Bonang. Kenalan pertama karena begal Sunan Bonang. Pas begal malah jadi murid. Jadi kalau Allah itu punya sekian cara. Kadang kiai itu gak bisa mengislamkan orang, tapi banyak mahasiswa punya pacar non muslim itu yang islamkan pacarnya. Ribet kan kalau sudah mau apa coba itu memang. Ya sudah, Allah itu diberi hak ya tetap Allah sebagai Tuhan itu tidak usah. Mbah Mun itu diantara yang sering dikatakan beliau itu dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip, tapi beliau ngendikan ya saya sami'na wa ata'na. Kata beliau gini, hak sok itu sing gawa agama nang Indonesia itu pegawai negeri. Yang bawa agama kemana-mana itu pegawai negeri. Saya sempat protes. Lah santri bah, mau santri karuan mau santri. Tapi setelah saya jadi kiai, ya bebas, setelah saya jadi kiai ini kan sudah jadi kiai betul, sudah jadi kiai betul. Tanpa SK kan kiai. Kalau komisaris pakai SK, kalau kiai itu nggak usah SK. Setelah saya jadi kiai itu sering ada tamu dokter, ada tamu tentara, ada tamu pegawai-pegawai negeri. Itu bilang, saya ini dokter, karena saya dokter. Kadang datang di pedalaman Papua, NTT itu kan atas nama dokter, yaitu di puskesmas desa-desa tertinggal. Karena mereka muslim berkebutuhan Islam, yaitu ada sholat, ada masjid, akhirnya dibikinkan. Dan orang ke sana, orang di sana yang mau apa coba? Wong itu negara. Coba kalau yang datang kita sebagai kiai, dianggap misionaris kan? Artinya begitu juga di Belanda misalnya atau di New Zealand atau di Jerman. Saya punya banyak kawan yang duta di kedutaan. Gara-gara persahabatan mereka duta besar, mereka muslim. Gara-gara muslim berkebutuhan bikin masjid. Akhirnya di negara-negara non-muslim juga banyak masjid dibikin kedutaan, dibikin mahasiswa. Nah, tapi kalau kita jadi analis, mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama, dibawa oleh santri. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya Allah dengan kehendaknya bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS, lewat macam-macam. Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innallaha ala kulli syai'in. Nah kita sebagai kiai memang bantu mengenalkan ahkam fikihnya yang detail-detail itu. Tapi kalau menyebarkan Islam itu Allah punya cara.